Hidup ini takkan indah tanpa kau ada di hati. Ceria ini takkan ada tanpa kau ada di sisi. Kekasihku, kau bunga mimpiku, tiada yang lain hanya dirimu. Yang ku sayang dan selalu ku kenang, kan selalu bersama dalam suka dan duka. Dirimu satu yang ku mau, takkan lagi ada selain dirimu. Cinta suci hanyalah untukmu. Dengarlah kasih, kaulah dambaanku. Walau kan datang badai menghadang, kita kan selalu bersama, tetap satu dalam cinta. Tiada yang mampu merubah dirimu. Satu yang ku mau, takkan lagi ada selain dirimu. Cinta suci hanyalah untukmu. Dengarlah
bahagia doa ura pokok tung soa dong hahuranganmu di mataku. Unang sa sukuni bei boha bagas ni holo kitu ho tung saribu rosi boru na uli anggoro haku hoto itu ho una komuba una como se boan maawi to tulomo ni rohan dan jua okui pangidoan ni ala nasi tutudo holoki tuho pos marohan tuau hasian dan baheno ku holas gabe kecewa nunga hugor gago armiri rohaku ikoko nama itu nagabe rokabu haholongan unang sai sukuni bei una como va, una como se boan maawi to tulomo ni rohan dan jua okui pangidoan ni ala nasi tutudo holoki tuho pos marohan tuau hasian dan baheno ku holas gabe kecewa nunga hugor gago armiri rohaku. Pernyataan dan firman Tuhan kami pada hari ini, terutama kesempatan ini Tuhan, kami semua berbahagia, dimana kami akan bersama-sama Tuhan mengantarkan ibadah kami untuk menerima pemberkatan pernikahan dari hamba-Mu pada hari ini. Begitu Bapa akan serahkan kepada-Mu, biarlah berkat-Mu senantiasa berlipat dalam keluarga ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, dalam keluarga mereka masyarakat kepada-Mu, biarlah di setiap detik hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, semua acara hari ini kami serahkan kepada pengasihan-Mu, dalam Kau yang melindungi semuanya, dalam semua rangkaian acara hari ini kami serahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengalir lewat Roh-Mu senantiasa membimbing kami semua acara ini dari kesenangan kami. Inilah doa kami terlebih dahulu, ampunikan Tuhan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
perjuangan yang kita hadapi bersama. Kau dan aku telah lewati segalanya. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Aku memilihmu karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilihmu karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap. Saudara Seprianto Zahid dengan saudari Dorcas Puri Sipangga, Jumat 17 Januari 2025. Hari ini kita akan memulai acara yang pertama, yaitu prosesi pengantin, dan kedua orang tua akan memasuki hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Wonderful Day, hari bahagia. Here and now be your friend, for He will be there.
semua dan seluruh kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Dari hari-hari yang sudah berlalu sampai hari ini, kami merasakan Tuhan selalu menjaga, lindungi, pelihara, sertai kami di semua sisi kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kau bersama-sama mengumpulkan kami seluruh sidang jemaat-Mu beserta dengan keluarga, kedua belah pihak dari pengantin, untuk bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini adalah ibadah pemberkatan pernikahan kedua saudara kami ini ya Tuhan. Karena itulah Tuhan kami berdoa kepadamu, hadirlah Engkau yang pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kasih Tuhan boleh ada di sini, kuat kemurahan Tuhan boleh ada di sini. Engkau pimpin ibadah kami, semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan pengurapan dan pengurapan yang baru, supaya dengan demikian kuasa Allah boleh dinyatakan hari ini, sehingga rangkaian ibadah pemberkatan pernikahan ini diberkati oleh Tuhan, dan Allah sendirilah memakai hamba-hamba-Mu menjadi alat dan sarana dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena itu kami berdoa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan roh yang mengudara hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami orangkan dan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, dan kami mengundang suasana Allah menguasai setiap hati pikiran kami, ruangan ini, tempat ini, lingkungan ini. Allah berotoritas dan berkuasa di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan penolong kami yang setia. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Kita bersukacita hari ini, amin. Karena hari ini menjadi hari yang sungguh berbahagia bagi kita, khususnya kedua mempelai. Shalom pengantin, bersukacita, amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan bersorak-sorak meninggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya.
restu kepada orang tua, diiringi dengan pujian doa seorang anak. Nanti dimulai dari pengantin laki-laki membawa pengantin perempuan kepada orang tua. Begitu selanjutnya. Kita naikkan pujian. Di dalam doamu kau sebut namaku, namaku di hatimu. Pada waktu balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu di
Sitanggang. Kami rindu kehadiran Tuhan. Tuhan urapi kami semua, pendengaran, hati, pikiran, dan seluruh konsentrasi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan bahkan mengerti, memahami, dan serta melakukannya, terkhusus kedua mempelai. Semuanya kami Tuhan memberkati, baik hamba-Mu Tuhan pakai seturut kehendak Tuhan, sehingga nama Yesus saja ditinggikan. Sehingga di dalam acara pemberkatan nikah terkhusus pemberitaan firman-Mu, biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan puji Tuhan saudara. Terpujilah Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya kita boleh berjumpa di pagi menjelang siang ini di dalam acara pemberkatan nikah ini. Tentu kehadiran kita bersama sama-sama merindu agar Tuhan hadir dalam pernikahan ini. Haleluya. Tentu Tuhan hadir jika Dia ditinggikan, Dia diagungkan, dan Dia dimuliakan. Dan karena itu kita butuh firman-Nya untuk menyapa kita, terkhusus kedua mempelai yang akan dipersatukan oleh Tuhan. Yang pasti kalian berdua sehat-sehat saja. Amin. Sehat kan? Ya, kenapa sering saya katakan sehat? Karena berbicara sehat rohani, sehat jasmani, dan juga sehat jiwani. Jadi itu harus dipastikan saudara. Karena di dalam memasuki nikah ini, saya dengar akhir-akhir ini dari pemerintah juga sudah punya program dan perlu disosialisasikan terus. Orang-orang yang mau menikah sudah harus ada bimbingannya untuk bagaimana seorang ibu atau keluarga yang baru dibentuk mempersiapkan diri sebagai ayah dan ibu. Karena itu anak-anak yang akan dilahirkan supaya tidak lagi yaitu dikatakan kurang gizi atau stunting. Karena itu sebelum menikah sudah harus memahami, dan sampai ke sana pun perlu dibimbing saudara. Karena itu bagaimana pemerintah kita juga peduli akan hal itu, betapa pentingnya memang gereja juga memperhatikan. Kalau gereja tidak hanya sekedar memperhatikan kesehatan jasmani, kalau hanya jasmaninya yang gemuk, saudara, rohaninya enggak kuat, ya sama saja saudara. Jadi karena itu semuanya, jangan katakan tidak perlu sehat jasmani. Kalau enggak sehat jasmani enggak ada kita hari ini. Tapi karena kita semua sehat-sehat, kita boleh bersama-sama hari ini, termasuk juga hambanya Bapak Pendeta Sitanggang bersama Ibu sehat-sehat saja. Haleluya. Amin. Tentu dia bersukacita. Saya lihat tadi air matanya nangis, keluar. Kalau seorang bapak sampai keluar air matanya, bukan karena sedih tapi karena sukacita. Haleluya. Termasuk juga tadi dari Pak Eben namanya, ada di belakangnya? Ada di belakang atau mungkin si Hotang? Enggak. Iya, karena saya lihat di sini enggak ada kan gitu kan. Ya. Karena kami juga sering orang salah sebut, ada kalanya saya dibilang si Tohang, ada yang di sampingku itu si Hotang. Jadi karena memang hurufnya di situ saudara. Tinggal hanya letaknya yang berbeda. Iya, jadi saudara, memang kami adalah keluarga juga, baik secara daging, apalagi juga secara rohani. Jadi kita bersyukur saudara dalam acara ini, dalam waktu yang singkat, waktu saya diberi 1,5 jam. Kan begitu? Haleluya. Jangan langsung berpikir dulu, karena saya pergi tadi ke bagian masak, masih sedang mencampur bumbunya. Hati masih ada waktu kita untuk lama kan gitu kan. Haleluya. Ya, kami jauh-jauh datang dari Pekanbaru, saudara kasih. Kalau dulu sebelum tol bisa memakan waktu 5 jam, mungkin ke sini lebih kurang 6 jam. Ini kalau sekarang sudah agak dikurangi dikit. Tapi ternyata nggak bisa juga kencang-kencang sekalipun tol, karena dibuat ada aturan di situ, maksimum 80 km per jam. Begitu mulai kita langgar di 100, terganggu hati, karena ditulis di situ. Tolong nanti Pak Sitanggang coba diusulkan supaya jangan hanya 80.
Yang gitu kan, karena saya melihat ku coba juga 80, ada juga yang motong, berarti lebih dia 100. Yang itu kan sip, gitu kan. Ikut lagi. Nah, kalau ikut-ikut memang 80 km per jam, mungkin kami terlambat juga. Tapi tadi agak dipercepat, jadi mohon ampun kepada Tuhan. Mana tahu ada juga yang melihat agak kencang tadi. Karena ke sini karena saya tadi dibilang jam setengah 9, setengah 10 tepat sudah mulai. Maka dari Lubuk apa tadi itu? Lubuk Gaul, mungkin ada yang kupotong tadi agak lebih cepat dikit. Memang agak lebih cepat sedikit tadi. Padahal saya berprinsip biar lambat asal cepat sampai. Nah ini kan, begitu ada prinsipnya. Nah, ini ternyata tadi saya di sini jam 9:20 saya sudah sampai di lokasi ini. Puji Tuhan, jangan merasa bersalah karena dia memang waktu ini sangat mahal ini. Ya, karena mahal waktunya, langsung saja kita baca kitab. Iya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan baca saudara. Saya mau sampaikan dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi saya bacakan ayat 14-nya dan ayat 14 saja. Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kasih dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadi di atas semuanya, apa yang ada di atas? Karena di atas tadi sudah banyak hal, judul perikopnya dari atasnya ayat 5 ini manusia baru. Ada yang perlu 5 dimatikan di sana di ayat 5. Ada di ayat yang ke-8 perlu juga dibuang. Ini saudara, berhasil mematikan, berhasil membuang, ada 5 di sini, tapi perlu berhasil mengenakan. Ada beberapa yang perlu digenakan dari ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atasnya itu semua dikatakan adalah kasih. Haleluya. Kasih saudara tentu terkhusus saudara Seprianto dan juga Dorcas. Saya yakin kalian sudah saling kenal. Karena bukan saya yang bimbing kalian dalam pranikah dan juga konseling. Dan yang memimpin kalian tentu lebih bertanggung jawab adalah pelayanan nikah. Karena yang mau dipersatukan itu adalah meliputi tubuh, jiwa, dan roh atau sehati. Dan saudara, 2 yang berbeda yang mau disatukan. Prakteknya saudara adalah sama-sama suka beribadah. Amin. Saya tidak tahu apakah kau suka beribadah, bukan hanya sekedar hari Minggu. Nih, kalian 2, baik anak pendeta. Jadi sama-sama suka, Bu. Makanya kalau datang ke gereja seperti ini dan tujuannya saudara kekasih adalah begitu dimulai dari titik nol ini, dipersatukan di tempat ini, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, adalah pelajaran yang panjang. Diakhiri dengan kematian. Ini sudah. Belum tentu tahu kita selera pasangan kita. Karena biasanya kita kasih sesuatu dimakannya karena menghargai. Kita kasih minuman, diminumnya karena menghargai. Padahal tidak suka dia. Tapi masih berjaga-jaga menolaknya.
kita mau kalau dikatakan kesatuan jiwa itu adalah satu kehendak. Karena kehendakmu yang satu ke kanan, satu ke kiri, nggak ketemu dia. Bagaimana kita saudara kekasih mempersekutukan ini, mengikat ini? Maka itu mari sama-sama tunduk pada firman. Sehingga tidak kehendakku lagi, sudah nanti menjadi kehendak Tuhan. Bapak saya ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan seorang suami itu adalah hidup bijaksana. Dan yang kedua, hormati. Seorang istri itu saudara kekasih dijadikan sebagai penolong, bukan saudara kekasih pembantu. Bukan. Karena saya pernah tanya, kenapa kau nikah? Supaya ada yang cuci pakaian, katanya. Bukan mau tukang suci. Kalau mau tukang suci, apain kau nikah? Lebih baik di apa namanya itu? Ada yang 3 kilo itu apa? Ada apa namanya? Iya, laundry. Iya, kalau bahasa Bataknya itu apa? Iya kan? Kalau dulu kan penatu, bahasa lama, tua-tua. Ya laundry, 3.000-nya segini. Saya jawab gitu. Dan ada yang bilang supaya ada yang masak. Ya rugilah kau. Karena harga sekali makan di apa sana adanya 10.000 tambah teh goyang. Kalau kau nikah jadi 20. Ternyata bukan. Yang laki-laki seorang suami dikatakan hidup bijaksana. Pernah saya damaikan orang, tiba-tiba datang minta surat cerai. Pak Pendeta, nggak cocok lagi kami. Tapi hati tetap dijaga, saudara. Ternyata punya selidik. Si bapak ini saudara kerjanya dulu aplosan apa namanya pagi, ada kalanya masuk rumahnya sekitar jam 6. Lalu dia tidur. Masih jam-jam 7, 1 jam kurang dia, lebih kurang tidurnya, dibangunkan istrinya. Dia malah di sini jengkok. Di sininya istrinya. Lalu kutanya, di mana istrimu sekarang? Udah pergi ke keluarganya. Dari tempat kami ke keluarganya itu lebih kurang 15 km. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, ayo kita lihat dulu ke sana. Kuliah pula. Ternyata sudah gitu. Sudah ada benjolan-benjolan di sini. Ya. Lalu kutanya kenapa? Disitulah akhirnya kita perjumpakanlah. Sebenarnya semua ini karena kurang komunikasi. Si istri, si bapak ini, si suami baru pulang kerja, kan masih ngantuk-ngantuk. Si istri ini punya kebutuhan untuk ditimba air. Karena untuk bilas pakaiannya mau dijemur. Kenapa rupanya kau tidak bisa nimba? Saya bilang, baru pulang Pak dari dokter. Karena saya masih hamil muda. Dokter melarang jangan dulu menimba. Karena waktu itu belum apa ada yang dipencet itu. Apa namanya? Sayunya belum ada, harus timba. Ini ternyata kan udah ketemu di mana masalahnya. Cuma karena belum dikomunikasikan. Jadi maka perlu dikomunikasikan. Perlu bijak, amin. Tahu kenapa, apa kebutuhan pasangan kita itu. Perlu dilihat, saudara. Maka saling melengkapilah. Tadi sudah kasih sebagai pengikat dan yang menyempurnakan. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kalian dua. Akan dipersatukan Saudara Sefrianto dengan Dorcas Sitanggang. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada kedua mempelai, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita, pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui
mengakui kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki nikah kudus ini. Kepada Saudara Supriyanto, dengarkan firman Tuhan, dan nanti jika engkau mengerti, jawablah dengan tegas. Dengarkan firman-Nya yang berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Kepada Saudara Supriyanto, saya bertanya, apakah saudara siap mentaatinya? Jika siap, katakan, ya saya mau. Iya, saya mau. Terima kasih buat jawaban saudara. Kepada Saudari Dorcas Tangkam, dengarkan firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Kepada Saudari Dorcas Tangkam, saya bertanya, apakah saudari siap mentaatinya? Jika ya, katakan, ya saya mau. Ya, saya mau. Terima kasih buat jawaban saudara. Dengarkan firman-Nya yang berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kedua pengantin saya persilakan untuk berhadapan. Oleh kedua mempelai, kepada Saudara Supriyanto, pandanglah mata serta peganglah tangan kekasih saudara dan ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Saya persilakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, saya Supriyanto Jai menerima engkau berkasih tangga menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan mengasihi engkau dan menyayangi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan aku berjanji akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik buat anak-anak kita kelak. Dan aku akan memelihara engkau dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah senang, dan dalam keadaan berkekurangan maupun berkelimpahan. Aku akan selalu setia kepadamu sampai maut memisahkan kita berdua, sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Terima kasih buat janji saudara. Kepada Saudari Dorcas Tangkam, pandanglah mata serta pegang tangan kekasih saudara sekarang dan ucapkan janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Saya persilakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah
Kasih Tanggam menerima engkau, Seprian Fauzan, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan mengasihi dan menghormati engkau, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi anak-anak kita kelak yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Saya akan memelihara engkau dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan. Dan saya akan selalu setia kepadamu sampai maut yang akan menceraikan kita berdua, sesuai dengan ketetapan Allah. Saya berjanji. Terima kasih buat janji saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kenakan, ucapkan kata-kata. Tugas Tanggam, inilah tanda cintaku padamu dan inilah tanda sayangku padamu. Seprian Fauzan, ini adalah bukti cintaku kepadamu. Mari semua kita boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada mereka. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, apa yang Tuhan persatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena Engkaulah Tuhan yang telah mempersatukan mereka dengan kasih-Mu. Karena itu lanjutkanlah pemeliharaan-Mu atas segenap kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan yang berkuasa, yang terus memberkati akan kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini kami semua umat-Mu dan ini hamba-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan yang terus berkarya dan bekerja dan nama-Mu dipermuliakan. Adalah Tuhan yang terus mengarahkan akan perhatian-Mu kepada kehidupannya Tuhan. Dan mereka sehingga mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhan yang terus memberkati nikah rumah tangga ini dengan berkat-berkat penyertaan Tuhan. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya ada berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan bahkan nama-Mu dipermuliakan. Karena itu turunlah berkat Allah atas-Mu, berkat rohani dan berkat badani, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang telah mengikat engkau, saudara Suprianto bersama Dorcas Tanggam. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.